Silakan juru bicara, Pak Ketua langsung ya. Silakan. Ketua memulai duluan ya, teman-teman ya. Tadi kan ada instruksi Adinda Sahal, anak dari almarhum yang sempat menyampaikan pikirannya, diinstruksi lalu kemudian stop. Kita minta untuk Siap, Adinda. Sahal untuk melanjutkan. Oke, mari kita mendengarkan sama-sama apa yang menjadi perihal yang disampaikan dalam surat. Silakan Adisa. Terima kasih, mohon izin Pak. Yang beta hormati pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang hadir, yang beta hormati tim gugus tugas provinsi, para dokter, ibu direktur, yang beta banggakan seluruh pengurus PBIK yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beta persingkat waktu, pimpinan, beta langsung cerita soal kenapa sampai almarhum sampai di Ambon. Almarhum Pak Hasan Kia dirawat di RSUD Masuhi itu 15 hari. Hasil pemeriksaan di RSU yang parah kondisi almarhum itu sakit tumor rektum. Tumor rektum itu sudah melekat di tulang belakang bahkan mengarah ke paru-paru. Yang kedua, diabetes, kemudian pergeseran tulang belakang, kemudian mah akut, kemudian saraf. Almarhum sekitar 7 bulan sakit dan 3 bulan terakhir sebelum meninggal itu lumpuh. Di RSUD Masuhi sendiri, almarhum Hasan Kia itu masuk kategori pasien dengan perawatan khusus karena lumpuh. Tidak bisa 2 orang yang ngurus, harus 3 orang. Setelah hasil pemeriksaan keluar, rujukan yang dikeluarkan oleh RSUD Masuhi ke RSUD Dr. Haulusi itu bersifat segera karena kankernya itu sudah makin parah. Alhamdulillah hasil dari Masuhi almarhum non reaktif. Dalam perjalanan, karena rujukan itu ke rumah sakit Dr. Haulusi, kita langsung ke rumah sakit Dr. Haulusi. Perjalanan naik ferry. Memang dalam perjalanan agak gelombang, makanya almarhum itu kondisinya agak menurun. Sampai di rumah sakit Dr. Haulusi, ada petugas yang menyampaikan kepada kami tidak melayani pasien non-COVID. Yang kami melayani hanya pasien COVID. Itu yang disampaikan oleh petugas. Setelah penyampaian itu, kami diarahkan ke rumah sakit Bakti Rahayu. Sampai di rumah sakit Bakti Rahayu, pasien yang mau masuk harus direpit dulu. Hasil rapid di rumah sakit Bakti Rahayu, almarhum reaktif. Pada saat itu reaktif. Kita diarahkan lagi ke rumah sakit Dr. Haulusi. Sampai ke sana, almarhum dimasukkan ke ruangan. Tapi ada satu kejadian yang membuat kami keluarga sampai sekarang tidak menerima. Ada satu surat yang diminta ditandatangani oleh petugas. Itu penyampaiannya ke adik saya begini, tanda tangan saja. Tanda tangan saja. Almarhum reaktif tapi tidak menunjukkan gejala apa-apa, tanda tangan saja. Itu yang disampaikan oleh petugas. Tidak usah baca, tanda tangan saja. Kemudian itu dikonfirmasi ke kakak yang disampaikan itu adik perempuan. Lalu adik perempuan sampaikan ke kakak. Kakak datang itu kemudian tanda tangan. Kami keluarga kaget, kok almarhum diangkat pakai APD lengkap? Di ambulans kan bertanya, ini mau kemana? Ke ruang isolasi. Kenapa dibawa ke ruang isolasi? Iya kan bapak ini COVID. Jawabannya begitu. Kami pasrah. Dari Masuhi sampai di Ambon, katong 5 orang saudara yang katong menginginkan bapak dioperasi untuk sembuh. Itu saja. Tindakan apa yang diambil oleh petugas, kami ikhlas. Mari, yang penting bapak operasi. Setelah masuk di ruang isolasi, 4 hari baru kami ketemu dengan bapak. Itu masuk dengan APD lengkap. Alhamdulillah diizinkan oleh salah satu dokter. Beta minta terima kasih, Dokter Hajar Malawat. Alhamdulillah beliau banyak membantu. 4 hari baru ketemu, anak-anak ketemu dengan almarhum.
beta mau sampaikan, adik perempuan saya ketemu itu kotoran kering di badan, Pak. Kotoran kering di badan. Mohon maaf, beta anak almarhum menghargai apa yang telah diambil oleh petugas medis RSUD Halusi. Bagi beta pribadi, beta menghargai langkah-langkah itu, tapi saya menyatakan tidak maksimal pelayanan. Benar, almarhum dilayani, diberi obat, diberi makan, tapi tidak maksimal. Itu poin pertama soal pelayanan. Itu kotoran kering. Saya mau sampaikan, urin bag tempat kencing kateter itu sampai bontal. Almarhum mengeluh pantat perut sakit. Urin bag itu sampai buntal. Beta mau sampaikan, ini disampaikan anak-anak lihat, tapi apa daya. Dan ini disampaikan oleh salah satu cleaning service. Almarhum itu lumpuh, jatuh, tak duduk beberapa jam. Yang sampaikan ini langsung cleaning service ke petugas, baru petugas ambil tindakan. Almarhum muntah, mandi muntah. Keluarga keras, berteriak tolong, baru diambil tindakan. Beta menghargai ibu dokter pun jeripaya par beta pun bapak, tapi bagi beta tidak maksimal. Almarhum itu tidak bisa diurus 1 orang, 3 orang. Mau ke WC itu dikele, digendong. Almarhum itu lumpuh dengan 6 penyakit komplikasi itu kategorinya parah sekali. Tapi anak-anak katong menginginkan hanya tumorektumnya itu harus segera dioperasi. Hari ketiga almarhum di rumah sakit, itu mukanya udah bengkak, muka almarhum sudah bengkak. Hari ke-9 baru dikonfirmasi bahwa almarhum albuminnya itu rendah 1, makanya sedikit drop. Itu hari ketiga, hari ke-9 baru dikonfirmasi. 6 hari bikin apa saja, Bu? 6 hari, range waktunya 6 hari loh. Bikin apa saja? Kenapa, Bu? Dari RST pernah perawatan itu mereka konsen dengan penyakit bawaan, tapi di RSUD mereka hanya fokus ke COVID. Demi Allah, 3 hari sebelum almarhum meninggal, beta cukur almarhum. Beta tanya, Bapak sesak nafas, seng, demam, seng, panas, seng. Lalu Bapak apa sakit? Belakang yang sakit. Dan beta pastikan itu tumor rektumnya. Almarhum jatuh 2 kali. Bagi beta pelayanan sangat mengerikan ya RSUD. Satu kali hampir setiap hari berteriak lapar. Almarhum itu mahnya aku 2 jam diberi makan biar 2 sendok 3 sendok. Kalau 1 hari makan 3 kali, almarhum bahkan sakratul maut dari jam 2 itu pasien di samping almarhum Bapak dari jam 2 itu mengeluh lapar dan haus sampai meninggal. Bayangkan, beta sanggup. Ada pasien di samping Bapak dari jam 2 malam minta minum dan makan. Pagi harinya ditelepon Bapak meninggal. Ini buntut dari penganiayaan terhadap petugas. Kami sudah meminta maaf. Di semua pihak kami meminta maaf. Bahkan sampai ke Pak Gubernur saya minta maaf. Kami mau sampaikan, saya sebagai anak mau sampaikan, kami menghargai, betul, ada pelayanan terhadap almarhum, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Terakhir, mau dimakamkan secara COVID atau tidak, kami keluarga meminta untuk diswab. Kami keluarga meminta untuk diswab, itu tidak dilakukan. Mohon maaf, Ibu Direktur, itu tidak dilakukan. Tapi saya tidak mau melihat jenazah almarhum berlama-lama. Saya kemudian sampaikan ke petugas, mari kita makamkan secara COVID. Itu atas persetujuan saya. Itu tidak dilakukan swab. Tapi 3 hari kemudian ada pagani
Pak Gani di Vinupun yang meninggal, kenapa dilakukan swab? Yang saya pertanyakan, kenapa ada standar ganda model begini? Kok ada pasien yang diberlakukan lain, tapi ada pasien yang diperlakukan khusus? Ayah saya tidak di swab terakhir kali. Almarhum Pak Gani itu di swab negatif, keluarganya ambil, tapi saya masih hidup itu swabnya positif. Ada standar ganda. Beta minta terima kasih banyak untuk beberapa petugas dan dokter sudah mengurus beta sama orang tua. Tapi ini keluhan, beta sing mau ada Hasan Kia berikutnya di RSUD. Beta minta terima kasih sudah melayani beta sama orang tua dengan baik. Semoga itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beta lanjut soal katong orang beragama. Di Islam itu yang namanya ada fardu kifayah diurus secara Islam. Saya setuju itu almarhum diurus secara COVID, iya. Tapi kejadian Jalan Jenderal Sudirman, kemudian jenazah almarhum diambil, itu di luar kendali. Beta sudah sampaikan langsung dengan Pak Kapolda, keluarga tidak pernah sedikit pun berniat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak pernah sedikit. Itu di luar kuasa katong sebagai keluarga. Tapi beta mau sampaikan almarhum itu pampersnya masih melekat di badan, baju pada saat meninggal, kain pada saat almarhum masih hidup pakai. Ini fardu kifayahnya tidak jalan. Sementara kami dijanjikan untuk kemudian itu fardu kifayah akan jalan. Yang bagi saudara Kristen akan dilayani secara Kristen, saudara Islam akan dilayani secara Islam. Tapi itu tidak ada. Saya bersedia bertanggung jawab atas pernyataan saya. Jangankan masuk bui, batang leher dipenggal pun saya siap. Ini karena orang tua saya. Kemudian tolonglah Ibu Kadis, Ibu Direktur, para dokter yang beta hormati sudah layani beta orang tua. Beta sebagai anak almarhum, tolong katong minta pelayanan diperbaiki. Pelayanan diperbaiki. Almarhum memang bukan tidak dilayani sama sekali, tapi tidak maksimal. Saya 3 jam di dalam ruangan pakai APD. Pakai APD lengkap. Tapi saya kasihan, saya pakai APD, tapi ayah saya kok begini. Saya tanya ada gejala apapun, tidak ada. Saya buka APD, saya peluk cium. 28 hari saya kontak dengan almarhum. Saya rapid negatif, swab negatif. Saya mau sampaikan. Rapid non reaktif, swab saya negatif. Adik saya kontak 1 bulan, rapid negatif, swab negatif. Saya mau sampaikan itu. Kalau ikut prosedur almarhum saya meninggal karena COVID, secara nurani almarhum saya meninggal karena almarhum ayah saya meninggal karena kanker rektumnya. 6 penyakit komplikasi. Fokus ke COVID, tidak fokus ke penyakit bawaan. Dan beta mau sampaikan dari hari ini pembunuhan. Ini pembunuhan. Tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan di situ. Sangat menyesal saya. Saya minta maaf. Saya kira nanti ada abang-abang dari pengurus PBIK untuk melengkapi, tapi yang mau saya sampaikan itu saja. Tolong diperhatikan menjadi bahan evaluasi untuk Gustu COVID-19 Provinsi Maluku, tolong dievaluasi. Jangan ada Hasan Kia yang lain lagi. Ini pelayanan luar biasa, ngeri sekali. Saya kalau mau terkonfirmasi terpapar, mestinya saya ini positif. Dari kontak almarhum sampai sekarang saya sehat. Silakan konfirmasi ke saya punya sudah diperiksa waktu dimintai keterangan di Polres, itu negatif. Beta bertanggung jawab atas apa yang beta sampaikan. Beta pikir demikian. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga untuk tenaga kesehatan yang sudah mengurus almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, membalas budi baik kalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin untuk semuanya. Ketua, silakan.